Elma Theana, pemilik wedding organizer, WO, yang awalnya mengurusi pernikahan Ferry Irawan dan Vena Melinda mengaku rugi 800 juta rupiah. Di tengah pengakuan itu, sahabat Vena Melinda itu memamerkan foto santai bareng Zikri Daulay di Yogyakarta. Ferry Irawan buka suara. Pernikahan Vena Melinda dan Ferry Irawan rencananya digelar pada Maret tahun 2022 di Bali. Namun, belum lagi hajatan itu terlaksana, sejumlah kabar tak sedap mencuat ke publik. Awalnya, Elma Theana menyebutkan, pihaknya selaku WO yang menangani pernikahan pasangan pesohor itu sudah mendapatkan keputusan sepihak dari calon mempelai pria. Elma bilang, Ferry Irawan membatalkan jasa WO dalam persiapan pernikahannya. Rupanya, keputusan pembatalan itu berbuntut panjang. Elma Theana buka suara di depan awak media. Sahabat Vena Melinda, ini mengungkapkan kerugian yang dialami WO miliknya usai dibatalkan menangani acara pernikahan Vena Melinda dan Ferry Irawan. Elma Theana mengatakan biaya rangkaian lamaran hingga pernikahan Vena dan Ferry mencapai 1,3 miliar rupiah dan pihaknya merugi hingga 800 juta rupiah. Jadi 1,3 miliar rupiah ini porsinya Madinah sendiri 1 miliar rupiah, porsi dari pihak Vena yang mencarikan endorsement sekitar 300 juta rupiah. Dan ini kami sudah sampaikan semuanya, kata Elma Theana di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022. Ia menuturkan rencananya akan dilakukan 7 rangkaian acara pernikahan Vena dan Ferry. Mulai dari pengajian, siraman, akad nikah, hingga resepsi. Tetapi hanya satu acara yang berjalan dengan lancar yakni acara lamaran. Dari nominal total 1 miliar rupiah tersebut, baru 200 juta rupiah yang digunakan dalam acara lamaran sehingga tersisa 800 juta rupiah lagi. Kalau misalnya kemarin, lamaran, 200 juta rupiah, sisanya 800 juta rupiah untuk acara resepsi, yang di Jakarta saja, ucap Elma Theana. Kemudian Elma juga mengaku rugi karena jasanya sebagai WO tidak dibayar. Padahal, persiapan acara untuk akad dan resepsi nanti hampir rampung. Sebelumnya, pihak WO milik Elma ini akan menggelar 7 rangkaian acara pernikahan. Mulai dari pengajian, siraman, akad nikah, hingga resepsi. Untuk saat ini, baru acara lamaran saja yang baru digelar pada tanggal 9 Februari lalu di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Elma sudah melakukan tanda tangan kontrak dengan beberapa vendor dengan total endorse mencapai 1 miliar rupiah. Kemudian Elma juga mengaku rugi karena jasanya sebagai WO tidak dibayar. Padahal, persiapan acara untuk akad dan resepsi nanti hampir rampung. Kalau kerugian saya secara pribadi, saya kan endorse. Saya pribadi sebagai jasa EO, saya nggak dibayar, jelas Elma Theana. Berdasarkan hal tersebut, dalam waktu dekat Elma ingin bertemu secara langsung guna meluruskan karena pihaknya diputus secara sepihak lewat sambungan telepon oleh Ferry. Kita telepon-telepon sih kepada waktu mau ketemu lagi, mau meluruskan kekecewaan Mami, harus dijelaskan ya, masalah operasional, pungkasnya. Pembatalan jasa WO Elma Theana dari pernikahan Vena Melinda dan Ferry Irawan berbuntut panjang. Beberapa vendor atau penyedia yang mengendorse pernikahan dua artis senior itu ikut menarik diri, salah satunya adalah vendor cincin pernikahan. Diakui oleh pihak yang mengendorse pernikahan Vena Melinda dan Ferry Irawan itu sebenarnya telah merampungkan pembuatan sepasang cincin pernikahan senilai 25 juta rupiah. Jerry selaku manajer tuk vendor cincin tersebut mengatakan pihaknya sedari awal mau mengendorse usahanya atas permintaan pihak WO milik Elma. Jadi kita kan kepingin endorse mereka karena permintaan dari pihak EO-nya itu Mbak Elma, jadi kita iakan untuk endorse Pak Ferry dan Venanya, jelas Jerry dalam kanal YouTube Intense Investagi pada Selasa tanggal 22 Februari tahun 2022. Karena pihak WO yang meminta untuk bekerja sama dalam pernikahan Vena dan Ferry itu mundur, maka dirinya juga memutuskan untuk mundur juga, agar tak terjadi masalah ke depannya. Jadi ya sudah, aku juga nggak akan melanjutkan, takut ada masalah ke depannya kan karena WO-nya juga mundur, padahal cincin pernikahan itu sudah siap bener udah jadi, tutur Jerry. Namun memang dalam perjanjian endorse biasanya pihak yang sudah diendorse harus memberikan feedback kepada penyedia dengan cara mengunggah ulang usaha mereka dan menandai dalam unggahan media sosial. Kita kan endorse tapi ada feedbacknya pasti gitu dari pihak pengantin, jadi kayak kita kan biasa menandai dalam postingan kan namanya juga sekalian promo ya, jadi seenggaknya harus diunggah ulang postingan yang ditandai tersebut, tambahnya.
Namun ternyata pihak vendor cincin tidak pernah diunggah ulang dalam postingan Vena dan juga Ferry padahal mereka sudah menandai keduanya dalam beberapa postingan. Menurut pihak vendor hal itu sangat mengecewakan. Tapi ternyata selama ini kita juga beberapa kali menandai akun dia tapi ya nggak pernah di-repost segala macam. Aku juga udah pernah sampai ngadu ke manajer TL kok kita udah buat tanda di postingan nggak pernah diunggah ulang oleh kedua calon pengantin. Begitu, terangnya.